IGIR. Selain mengajar, beliau juga aktif mendukung peserta didiknya untuk mengenal dan mendalami kebudayaan daerah masing-masing dalam kerangka filosofis ya. Beberapa karya terbarunya dapat dibaca di yotimes.id dan arrahim.id. Nah, untuk waktu dan tempatnya dipersilakan Pak Ako. Terima kasih Mas Rais. Saya memastikan suara saya ini ya, suara saya bisa didengar dengan baik ya. Ini saya menggunakan berbagai equipment yang agak jadul semua. Mikrofon saya juga harus saya pegangi gini. Tapi tidak apa-apa, semoga semua lancar. Selamat malam, Rahayu, dan saya sekali lagi mengucapkan selamat untuk teman-teman panitia Filofest 2021. Ini sangat menggembirakan, tanda-tanda yang baik bahwa masa depan filsafat di Indonesia lebih gemilang karena banyak anak muda yang sangat bergairah menjadi bagian dari upaya pengarus utamaan tradisi berfilsafat. Nah, langkah baik berikutnya adalah soal bagaimana tradisi berfilsafat atau tradisi belajar filsafat itu diarahkan dalam tradisi kepenulisan esai. Nah, teman-teman yang saya hormati, sebagian besar materi saya akan saya ringkas ya, karena materinya bisa banyak. Tapi prinsip dasarnya adalah kita menulis esai filsafat, bukan menulis risalah filsafat. Kalau risalah filsafat itu bisa panjang, luas, mendalam. Anda seperti akan menulis buku, tapi ini kita akan menulis esai. Tulisan yang ilmiah, ya, sering disebut juga dengan ilmiah populer gitu, yang cair, yang enteng, tapi sentuhan filsafatnya dapat. Nah, saya langsung saja akan membagi materi saya ini. Bentar ya, Chan tolong saya dibantu. Oke, bentar. Saya akan membagi materi saya. Apakah sudah apakah sudah tampil ya? Belum, masih proses. Mohon maaf teman-teman. Sudah bisa dilihat ya. Bentar ya, karena apakah sudah tampil belum ya, Mas? Oke. Ini sudah bisa dilihat, Mas Rais. Cek. Halo? Halo? Cek. Mohon ada yang respon saya, apakah sudah tampil? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah cukup. Oke, baik. Baik. Teman-teman yang saya hormati, jadi begini kira-kira, saya itu di UIN Tulungagung, di Prodi Filsafat, itu selalu mentradisikan semangat menulis, itu tidak sangat pure filsafat ya, tidak filsafat murni gitu ya. Jadi
saya bisa cerita sebentar. Jadi kurang lebih kami itu ingin menjadikan filsafat itu keluar dari ruang isolasinya. Filsafat lalu kita angkat sebagai apa yang kita sebut sebagai theoretical framework atau perspektif di dalam melihat fakta kebudayaan. Nah, mengapa fakta kebudayaan? Karena secara faktual kampus saya itu berada di satu ruang kebudayaan yang sangat kental. Di wilayah Tulungagung itu masuk dalam wilayah Mataraman. Itu berada di Jawa Timur bagian selatan, ya, barat selatan, ya, yang sangat dekat dengan Indonesia. Dan ini disebut wilayah Mataraman satu karena memiliki ikatan historis dengan Mataram Islam, tetapi masyarakat di sepanjang wilayah Mataraman itu juga punya klaim kesejarahan yang lebih panjang dari sejarah Mataram Islam. Mereka misalnya di Nganjuk, ya, masyarakat punya klaim memiliki masa lalu yang lebih gemilang, ya, terkait dengan keberadaan prasasti Anjuk Ladang, ya, yang dikaitkan dengan Empu Sendok, terah dari Mataram kuno yang membangun kekuasaan di wilayah lebih timur, ya. Misalnya di Kediri klaimnya adalah Kerajaan Kediri Daha. Di Madiun atau Ponorogo klaimnya adalah Wengker. Nah, di Tulungagung sendiri itu betapapun tidak terkait langsung dengan kekuasaan besar, tetapi ragam ini warisan budaya yang berkembang pada masa lalu itu sampai hari ini masih sedemikian diwarisi oleh masyarakatnya dan menjadi tata kehidupan sehari-hari. Nah, dari sanalah saya berpandangan bahwa Mataraman ini atau ruang kebudayaan Mataraman sebagai ruang kebudayaan ini layak untuk menjadi eksperimen hidup bagi apa? Bagi usaha pergulatan intelektual mahasiswa untuk menjadikan filsafat sebagai perspektif di dalam melihat serpihan-serpihan ekspresi kebudayaan masyarakatnya. Nah, tentu dengan begitu maka ini masuk di wilayah antropologi. Eksperimennya itu berada di wilayah antropologi, tapi cara pandangnya adalah filosofis, gitu. Fondasi tradisi menulis yang kami bangun di jurusan akidah filsafat Islam UIN Tulungagung itu dimulai. Nah, prinsip dasarnya tradisi itu dimulai dengan tradisi menulis isai. Tetapi lalu teman-teman, saya kemudian menjadikannya lebih mirip tradisi riset, ya, tradisi riset yang disederhanakan atau dibikin lebih encer menjadi tradisi isai. Nah, karena bagi saya menulis isai itu sama dengan melakukan riset, ya, karena itu maka siklus kegiatannya itu seperti yang ada di dalam tampilan itu. Jadi pertama-tama harus merefleksi objek yang empiris, gitu. Ide penelitian itu harus mengangkat sesuatu yang empiris, gitu. Dia bisa merupakan gejala sosial, fenomena kebudayaan. Sudah. Mohon maaf, halo, Pak. Ya. Tampilan materinya belum muncul. Belum muncul, ya. Padahal saya sudah share. Oke. Saya ulang share, ya, teman-teman. Bentar. Ini, ya. Apakah sudah? Ya, Pak, sudah, Pak. Karena di screen saya sudah, ya. Oke, baik. Terima kasih, ya. Saya mohon diingatkan kalau ada kendala. Ya, Jadi ada satu siklus, ya, karena menulis isi itu bagi saya seperti menulis riset, ya. Jadi langkahnya sifatnya siklik. Jadi dimulai dari membangun ide penulisannya, lalu mengokohkan perspektifnya, lalu memilih metodenya, dan yang tidak kalah penting adalah membuat pemetaan terhadap riset-riset pendahulu atau dalil-dalil terdahulu yang sudah ditemukan oleh para peneliti atau filosof. Nah, mari kita mulai dari ide penelitian. Setidaknya ada 2 syarat, ya, menulis isai bagi saya.
yang semangatnya tadi, bagaimana menyeret filsafat di ruang kebudayaan atau untuk memotret berbagai gejala antropologis, itu pertama adalah syarat utamanya harus empiris. Gitu. Nah, seorang penulis esai filsafat itu harus memiliki terhadap gejala sosial, terhadap fenomena kebudayaan. Nah, tidak ada syarat, ya, tidak ada kepekaan kecuali ya diasah. Jadi kepekaan dalam melihat fakta sosial atau gejala kebudayaan itu selalu lahir karena pergulatan intelektual. Tanpa pergulatan intelektual tidak mungkin adanya kepekaan. Dan apalagi hari ini ya, dalam tren dunia akademik, setiap tulisan itu harus memenuhi unsur novelty atau harus ada the idea of novelty-nya. Karena itu kalau orang ingin mendapatkan satu ide yang segar, yang novelty, yang diandaikan berkontribusi pada perdebatan intelektual atau perbincangan akademik, maka ide itu harus baru. Nah, cara barunya bagaimana? Cara barunya harus bergeser ke samping kiri, ya, ke prior. Bagian dari pergulatan intelektual adalah orang harus mengikuti perbincangan intelektual. Nanti saya beri contoh, biar nggak bingung ya. Prior research. Jadi intinya orang bergulat secara intelektual itu tidak hanya mengasah ketajaman, kepekaan dalam melihat fakta, tetapi juga mampu melihat celah yang diberikan oleh para peneliti atau pemikir terdahulu dari karya-karya mutakhir mereka. Jadi dengan begitu saya ingin katakan bahwa harus ada pemetaan prior riset. Riset terdahulu terkait dengan tema yang kita angkat itu harus mampu dipetakan sedemikian rupa sehingga penulis mengetahui celah atau dalam bahasa saya sebut lekiuna. Celah di mana ada satu tema yang belum dibahas secara spesifik, secara mendalam, secara rinci oleh para peneliti terdahulu. Jadi intelektual itu bermakna bahwa seorang calon penulis itu harus berjibaku dengan sumber-sumber bacaan, tapi juga dia harus mengasah kepekaannya di dalam melihat gejala sosial atau gejala kebudayaan. Di mana posisi filsafat? Posisi filsafat itu ada di dalam perspektif, ya. Gitu. Teori bagaimana filsafat itu digunakan untuk membaca, gitu, gejala-gejala sosial atau gejala kebudayaan itu sehingga dia hidup, ya. Jadi perspektif yang hidup di dalam pembahasan atau ide kepenulisan. Nanti saya akan beri contoh. Kekuatan perspektif ini oleh kekuatan metode. Ini terkait dengan data gathering. Jadi bagian dari pergulatan intelektual sebagai seorang penulis esai itu tidak membiarkan fakta itu yang menyuguhkan diri, ya, kepada sensibilitas indrawi kita, tetapi juga kita masuk menyelami ke dalamnya. Tentu dengan begitu kita menggunakan standar metodologi yang digunakan oleh ilmu pengetahuan, terutama sosial humaniora, antropologi itu di dalamnya. Jadi semua instrumen itu bekerja secara bersamaan di dalam proses kreatif kepenulisan, terutama di dalam proses Anda mengalami pergulatan intelektual sebelum ide kepenulisan itu akan Anda tuliskan. Kira-kira begitu. Pondasinya seperti itu. Jadi itu syarat mutlaknya menjadi penulis. Melahirkan ide kepenulisan dan sampai pada taraf memilih alat yang tepat bagaimana gejala sosial atau fenomena kultural itu Anda gali, Anda selami. Setelah Anda menemukan titik yang tepat, ya, celah yang disisakan oleh para peneliti atau para filosof terdahulu. Nah, itu gambaran besarannya. Nah, saya akan bagi lagi, saya akan share lagi sebentar. Hal yang penting, ya, ini ada banyak materi, tapi saya pilih-pilih saja. Sebentar teman-teman, ya. Oke, apakah ini sudah bisa dilihat dalam tayangan?
Masih belum, Pak. Belum ya. Bentar. Oh ya. Share. Oke. Ya, Pak, Mungkin di stop dulu. Sudah ya? Sudah ya? Oke. Sudah Mas ya? Halo? Iya, Pak, Bapak sudah. Ibu? Oke, baik. Mari kita lihat itu. Mari kita lihat tampilan kedua saya ini. Kebetulan saya sudah komplit dengan contohnya ya, karena concern saya sekarang ini pada isu Islam Jawa ya, pada isu-isu lokalitas, gejala kebudayaan, wilayah Mataram mana. Mari kita lihat. Seluruh paparan saya di awal tadi itu seperti alur ini ya. Bagaimana setiap penulis esai itu harus memerangkati dirinya di dalam 2 atau 3 aspek bersamaan sekaligus. Pertama, yang di samping kiri itu ada namanya lingkup perbincangan intelektual. Itu adalah ruang perbincangan yang diciptakan oleh para peneliti pendahulu, yang kita nggak mungkin melepaskan itu ya, karena itu capaian intelektual yang harus terus-menerus menjadi pertimbangan bagi upaya kita melahirkan ide baru. Bahwa dia hegemonik mungkin, bahwa dia bias mungkin, bahwa dia salah mungkin. Tapi justru karena itu kalau kita mau mengkritik, pijakannya dari sana, dari lingkup perbincangan intelektual itu. Nah, tema apapun yang mau kita angkat, saya di situ kebetulan karena terkait dengan pelatihan-pelatihan di IJIR ya, lembaga saya ngangkat misalnya kita mau ngangkat mantra Jawa atau mantra pesantren atau mantra suwo atau mantra dukun bayi atau mantra dukun pengobatan dan lain sebagainya. Itu dia bukan tema yang baru sama sekali di dalam antropologi. Dia adalah tema yang sudah diperbincangkan oleh banyak ahli. Itu karena sudah diperbincangkan oleh banyak ahli, maka ada kita telusuri ya perbincangan itu. Mantra tidak berdiri sendiri. Nah, untuk membahas mantra ya dan menghidupkan filsafat sebagai theoretical framework misalnya, kita bisa gunakan loh pendekatan filologi misalnya, semiotik atau bahkan filsafat untuk menjadi theoretical framework di dalam penjelasan itu ya, untuk menjadi kacamata kita dalam memahami hakikatnya sebagai apa bagi masyarakat Jawa atau masyarakat pemiliknya misalnya. Gitu. Kalau misalnya kita ikuti ruang lingkup perbincangan ini yang sudah ada di dalam tradisi antropologi, karena yang paling maju dalam pembahasan isu itu adalah antropologi, ia terkait dengan healing, pengobatan. Misalnya kalau terkait dengan healing itu Anda bisa membaca ini, Mark Woodward, Healing and Morality, The Javanese Example, itu karya itu sudah ada. Ia terkait dengan praktek sinkretisme atau Javanese mysticism. Anda misalnya bisa melihat karya Suparlan yang melakukan riset di Suriname ya, The Javanese of Suriname. Kalau terkait dengan mistisisme, Anda juga bisa menggunakan Wright, Astri Wright, yang menulis Javanese Mysticism and Art, A Case of Iconography and Healing tahun 91. Kalau misalnya terkait dengan tarik ulur modernitas dan tradisi, misalnya Anda bisa membaca tulisannya Stein, Midwife, Islamic Morality and Village Biopower, bla 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 itu menstudi peminggiran dukun ya, dukun bayi, dukun beranak di pedesaan di Jawa yang sudah berlangsung sejak masa Orde Baru dan terus berlanjut. Itu ini gradasi warna kuning ini menunjukkan bahwa tema sekecil-kecil mantra suwo itu bisa di zoom out dalam perbincangan antropologi yang sangat luas. Ia bisa terkait dengan healing, ia bisa terkait dengan sinkretisme, Javanese mysticism, morality ortodoksi, Javanese kultur secara keseluruhan, modernitas. Nah,
ini ruang perbincangan akademiknya. Pasti ada celahnya, pasti ada yang belum diperbincangkan itu di ruang antropologi. Kalau misalnya ada seret salah satu mazhab atau pendekatan filsafat untuk membaca mantra, mantra dibaca dari perspektif eksistensialisme, terutama untuk membaca bagaimana orang Jawa menegaskan dirinya ya sebagai eksistensi yang berbeda dengan eksistensi lain, itu bisa dilakukan. Anda misalnya bisa menyeret strukturalisme, bagaimana mantra di Jawa itu memiliki logo dasar, struktur dasar yang merepresentasikan seluruh totalitas kesadaran dan keberadaan orang Jawa, misalnya. Nah, dengan cara seperti itu sebenarnya Anda akan menghidupkan filsafat, perbincangan filsafat di dalam membaca dinamika kebudayaan yang kecil-kecil, sekecil-kecilnya, dengan melihat perbincangan intelektual yang terjadi di berbagai lintas disiplin atau multidisiplin, dan dengan begitu kalau Anda cermat mengalami pergulatan intelektual, menangkap lingkup perbincangan, mendalami isunya, maka Anda akan menemukan celah ya di mana para ahli-ahli pendahulu itu belum banyak berbicara. Misalnya saya katakan bagaimana struktur dasar mantra. Mantra Jawa ya, suwuk misalnya. Bagaimana kaitannya dengan eksistensi, penegasan eksistensi. Logo dasar mantra itu seperti apa dan dalam kaitannya dengan konstruksi mental kedirian masyarakat Jawa itu seperti apa? Belum ada yang membahas itu. Sejauh ini maksud saya. Sejauh ini. Jadi Anda akan menjadi pionir gitu yang menggedor-gedor kemapanan ilmu sekaligus membuka celah ruang bahwa ada banyak perbincangan yang belum selesai dalam lintas disiplin ilmu. Dan dengan begitu menulis esai menjadi yang bukan menyerupai ya riset kegiatan riset filsafat yang menyeret berbagai pendekatan dalam filsafat itu untuk menjadi perspektif di dalam membaca dinamika kebudayaan yang terus berkembang di dalam masyarakat. Dan itu tidak akan ada habisnya. Jadi untuk mendapat gambaran betapa tidak ada habisnya, website saya itu hanya ngomong Islam Jawa. Sudah 4 tahun dan temanya tidak pernah habis, tidak pernah berhenti. Karena memang ruang lingkup berbincangan itu akan terus mengalami perluasan, penyempitan, pencairan, dan akan tersisa banyak sekali isu yang bisa menghidupkan ya filsafat sebagai theoretical perspective, sehingga isai yang Anda akan tulis itu benar-benar merupakan isai yang kalau bukan beraroma filsafat akan menjadi isai filsafat yang tidak kehilangan nuansa empirisnya, tidak kehilangan nuansa kebudayaannya. Kurang lebih begitu. Nah, itu saya baru ngomong konsep saja ya, konsep mentradisikan menulis dengan filsafat sebagai theoretical perspective. Ya. Kita belum masuk ke teknis bagaimana tulisan itu harus dibangun. Tapi tentu saja teman-teman pasti sudah bisa memahami arahnya. Empiris, cermat atau peka, tajam dalam melihat gejala sosial, fenomena kebudayaan. Anda mengalami pergulatan dengan berbagai sumber bacaan yang otoritatif. Anda tahu ada celah. Ketika Anda korespondensikan antara celah dalam perbincangan intelektual itu dengan fakta yang ada, Anda tangkap itu sebagai ide intelektual. Ya. Nah, ide itu masih mentah. Karena itu harus ditindaklanjuti dengan menggali ya, fakta di lapangan. Cara menggalinya adalah gunakan berbagai metode yang disediakan oleh ilmu, sosial humaniora, antropologi, gitu. Jadi Anda bisa menggunakan multi method gitu untuk menggali kedalaman fakta. Nah, baru ketika unit-unit data, kumpulan data itu sudah Anda angkut dari ruangnya, dari lapangan, dari ruang sosial atau ruang kebudayaan, Anda pecahkan itu, Anda pecahkan maknanya itu dengan menggunakan sebagai theoretical framework. Sehingga ketika Anda membincang tentang mantra Jawa, suwuk misalnya,
Anda sedang berfilsafat. Anda sedang menghidupkan misalnya tradisi filsafat strukturalisme atau filsafat poststrukturalisme yang begitu canggihnya bisa digunakan di dalam memaknai unit-unit kenyataan yang Anda pulung, Anda ambil dari ruang sosial atau ruang kebudayaan. Kurang lebih seperti itu pondasi dasarnya. Nah, saya kembalikan dulu kepada moderator yang lebih jauh. Ini sudah jam 8 sesuai dengan waktu saya, kurang lebih begitu. Baik, terima kasih Pak Ahol atas pemaparannya. Selanjutnya kita bakal memasuki sesi tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya ke Pak Ahol terkait materi yang barusan beliau sampaikan, silakan langsung open mic aja, tapi raise hand dulu ya, menggunakan fitur raise hand. Nanti akan saya baik fitur raise hand maupun langsung dari chat ya. Ya, silakan Mas Bintang Sasmita. Pertanyaannya, Mas. Ya, terima kasih Mas Anggito atas kesempatannya. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu ya, Pak. Mas saya Bintang. Saya ini sebagian besar waktunya belajar kuliahnya di psikologi, Pak. Ya, jadi bagi mahasiswa psikologi itu kalau riset itu agak susah keluar dari logika positivistik ya. Jadi kan psikologi ya lucunya meskipun belajar perilaku manusia tapi sebenarnya lebih banyak mengkuantifikasi perilaku. Jadi mungkin ada sedikit kebingungan. Jadi saya izin menanyakan beberapa hal, Pak. Mungkin 1 sampai 3 atau 2 pertanyaan. Yang pertama itu ini, Pak, lebih ke batasan pembahasan mungkin, Pak ya. Jadi bagaimana kita itu bisa membatasi bahasan kita itu, apakah kita itu sedang melakukan penelitian filsafat, penelitian psikologi atau penelitian sosiologisnya di mana, Pak ya? Karena kan sebagaimana yang kita tahu kan filsafat itu kan induknya pengetahuan ya, Pak ya. Nah, jadi kapan kita bisa mengetahui secara persis ini bahwa kita ini sedang mengadakan riset filsafat, karena tadi yang disebutkan kan filsafat sebagai kacamata kita, pisau analisis kita dalam membedah variabel-variabel penelitian kita, kurang lebih seperti itu, Pak ya. Jadi batasannya itu batasan ilmunya seperti apa. Kemudian yang kedua itu metodologi, Pak. Kalau di psikologi itu kan memang kita secara metodologi yang saya pelajari, bahkan untuk kualitatif saya masih masih mencoba memahami. Nah, untuk di penelitian filsafat, di riset-riset filsafat itu sebenarnya secara metodologi itu bagaimana, Pak ya? Maksud saya begini, jadi kita karena penelitian itu kan eh, yang paling apa ya? Mungkin yang menjadi perhatian para filsuf juga kan ada di permasalahan metodologi ya. Jadi bagaimana kita meneliti filsafat itu yang seperti apa yang sekiranya mendukung penelitian filsafat kita. Nah, jadi mungkin nanti ujungnya mungkin bisa jadi ya pendekatannya nanti seperti apa, Pak, yang apa ya, yang akhirnya kita bisa tahu loh, Pak, kalau ini kita sedang melakukan penelitian filsafat, jadi nggak tercampur dalam tanda kutip dengan penelitian seumpama dengan penelitian Islamic Studies, penelitian antropologi, penelitian religious studies. Mungkin seperti itu sih, Pak. Terima kasih. Ya, Pak Ahol, mungkin langsung bisa dijawab, Pak, pertanyaan dari Mas Bintang. Ada 2 pertanyaan di sini, Pak. Yang pertama, bagaimana membatasi penelitian kita?
Ya Pak. Mas Rais masih bicara? Oh sudah Pak. Atau Pertanyaan sudah? pertama dulu. Oke. Saya usung kembali ya. Ini nanti saya. Jadi begini kira-kira. Materi yang saya tampilkan ini secara spesifik memang mewakili tren kepenulisan yang sedang saya bangun di lembaga saya, di IJIR dan di IAIN, di UIN Tulungagung. Nah, bila materi ini digunakan untuk kepentingan penulisan esai filsafat murni, memang nanti akan kita berbincangkan. Tapi mari kita lihat bagaimana pertanyaan Mas Bintang tadi, bagaimana menjadikan esai itu secara spesifik. Mari kita lihat ya. Jadi mengapa saya menggunakan tele ini, ilustrasi tele kamera ini? Karena tele ini bisa men-zoom in dan men-zoom out kan. Jadi kira-kira begini. Setiap isu, mau isu filsafat ataupun di dalam kajian antropologi, itu di dalam lingkup perbincangan akademik, itu Anda bisa men-zoom in dan men-zoom out-kannya. Jadi misalnya begini ya, saya misalnya secara spesifik mau menstudi mantra atau mantra suwo. Jadi kalau Anda bisa membaca manuskrip atau merekam oral tradisi, oral histori ya, tradisi oral masyarakat tradisional ya, terutama dalam konteks ini Jawa. Itu Anda akan menemukan satu kumpulan mantra suwo. Nah, apakah ini fenomena kebahasaan saja? Tentu tidak. Apakah ini fenomena antropologi saja? Tentu tidak. Tapi ini juga bisa merupakan banyak fenomena, tergantung alat baca Anda. Nah, kalau saya ini berbincang di antropologi, kalau di antropologi, maka perbincangan tentang mantra itu tergantung zoom Anda letakkan di mana. Kalau Anda letakkan dalam healing saja, tradisi pengobatan saja, itu bisa. Itu masih zoom in. Tapi kalau Anda kaitkan dengan tradisi sinkretisme, Anda akan melihat secara filologi atau secara semiotik bagaimana mantra-mantra itu, mantra Jawa maksud saya, itu menggambarkan suatu sinkretisme. Atau Anda bisa gunakan bahasa yang lain ya, mistik sintesis, boleh, akulturasi, boleh. Terutama bila Anda menggunakan pendekatan filologi atau semiotik. Tapi Anda juga bisa membincangkannya secara zoom in juga, itu dengan ortodoksi beragama. Bagaimana mantra-mantra itu disingkirkan dalam tradisi modern ya, atau arus fundamentalisme agama karena dianggap tidak mewakili ortodoksi agama, tapi lebih mewakili heterodoksi. Jadi beragama yang dipraktik luar standar ortodoksitas ya, gitu. Atau Anda bisa membahasnya di zoom out-kan dalam tradisi Javanese mistik atau mistisisme secara keseluruhan. Atau Anda di zoom out-kan di dalam kultur Jawa. Nah, semakin Anda keluar semakin Anda mundur, semakin Anda zoom out, itu temanya Anda akan luas sekali. Bagaimana Anda membahas misalnya mantra suwo itu dengan modernitas, arus modernisme, terutama dalam kesehatan, ya, dalam rezim ilmu lingkup perbincangan ahli lainnya. Misalnya saya ingin ya, misalnya saya contohkan, saya akan zoom in kan.
mantra subuh ini, tapi saya bahas dalam perspektif filsafat. Filsafat apa? Pasti terkait dengan filsafat bahasa. Gitu. Ada nggak tradisi filsafat bahasa? Banyak. Kenalan dengan tokoh misalnya ya Ferdinand de Saussure misalnya. Bagaimana fenomena kebahasaan itu dianggap sebagai fenomena otonom ya, yang memiliki hukumnya tersendiri, memiliki struktur dasarnya sendiri. Anda bisa saja loh menulis satu ise filsafat ya, bagaimana melihat mantra subuh itu dengan melihat otonomi bahasanya. Sebagaimana pendekatan strukturalismenya Ferdinand de Saussure misalnya. Itu sudah merupakan suatu ise filsafat. Gitu, sudah merupakan suatu ise filsafat. Bahkan ketika Anda gunakan beragam, tidak hanya satu pendekatan, tapi untuk membaca fenomena yang spesifik itu dengan pendekatan yang beragam, mau mengawinkan antropologi, filologi, dan filsafat pada saat bersamaan, itu bisa dilakukan. Karena itu penelitian kontemporer, Mas Bintang, itu biasanya disebut bricolage. Jadi penelitian kontemporer itu tidak membatasi dirinya dengan satu pendekatan saja, tidak membatasi dirinya dengan satu perspektif saja. Peneliti-peneliti kontemporer, mau yang bekerja dalam tradisi filsafat maupun antropologi, itu adalah mereka yang bricolage. Mereka yang menampilkan dirinya sebagai individu yang memiliki banyak keahlian dan mampu mengawinkan ragam metode. Jadi satu, yang saya paparkan ini sekaligus mengajari Anda, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua, bagaimana menjadikan ide kepenulisan ise itu spesifik. Gitu. Jadi semakin Anda surut ke dalam, ya, mencari lingkup pembahasan terdekat, itu Anda akan semakin spesifik. Tapi semakin Anda semakin luas. Nah, saran saya memang ide-ide penulisan ise itu spesifik. Misalnya contoh tadi. Jadi bagaimana mantra subuh dibaca dengan pendekatan semiotik atau pendekatan filsafat strukturalisme, menempatkannya sebagai bahasa yang otonom, yang punya strukturnya sendiri, dan individu atau subjek lebur di dalamnya, sehingga bahasa itu sendiri merepresentasikan suatu struktur dasar kebudayaan. Itu bisa Anda lakukan. Dan itu belum ada yang melakukan penulisan seperti itu sudah penulisan filsafat. Nah, terkait, saya langsung ya Mas Rais, terkait dengan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, ya saya bisa langsung ya ke pertanyaan kedua ya. Ya, silakan Pak. Jadi pertanyaan kedua itu ini, bagaimana sih sebenarnya penelitian filsafat? Coba Anda baca buku pengantar-pengantar metode penelitian filsafat dan ragam penelitiannya. Nanti akan mengerucut pada penelitian tentang pemikiran dalam masyarakat. Gagasan di dalam masyarakat atau pemikiran dalam masyarakat, pemikiran tokoh. Filsafat dalam tradisinya yang murni itu lingkupnya sangat terbatas menurut saya. Dan terutama sejarah ilmu pengetahuan sendiri yang menjadikan filsafat tidak lagi bisa menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Sejak tadi disebut-sebut Mas Bintang, sejak positivisme lahir dan terus-menerus mengokohkan dirinya menjadi rezim keilmuan di dunia akademik, di dunia keilmuan, kita tahu ada perceraian ya, ada perpisahan antara ilmu dan filsafat. Filsafat kemudian berangsur-angsur menjadi disiplin ilmu tersendiri. Apa buktinya? Prodi filsafat, fakultas filsafat itu bukti bahwa filsafat lalu berdiri menjadi ilmu tersendiri menurut saya. Nah, dengan begitu maka bisa dicek ya karya-karya filsafat yang
dilansir oleh lembaga-lembaga atau prodi atau fakultas-fakultas atau jurusan-jurusan filsafat itu cenderung hanya menafsir kembali gagasan-gagasan para filosof pendahulu. Sangat jarang sekali karya-karya filsafat di fakultas atau prodi filsafat itu yang melahirkan mazhab baru dalam filsafat. Jadi dalam konteks seperti ini saya cenderung memilih menjadikan filsafat sebagai disiplin memiliki konektivitas, berinterseksi dengan perkembangan ilmu yang lain. Karena di dalam berbagai tradisi keilmuan antropologi, sosiologi, bahasa, itu juga mengevolusi di dalam internalnya, mengalami perombakan metode di dalam internalnya, dan pertukaran metode atau menggunakan metode yang digunakan oleh banyak ilmu dalam multi method riset itu sekarang menjadi tren baru yang berkembang di lingkungan akademik. Yang ingin saya katakan adalah sebagai disiplin ilmu tersendiri yang otonom itu bisa sah di dalam dirinya untuk bertukar atau meminjam metode yang berkembang di dalam tradisi ilmu yang lain. Karena itu sejak awal paparan ini saya lebih memilih filsafat sebagai theoretical framework untuk menjadi perspektif untuk membaca berbagai gejala kebudayaan, gejala sosial, dan dimaknai dengan cara filsafat. Jadi gini Mas Bintang, fenomenanya atau objek materialnya itu bisa objek kebudayaan, bisa objek kebahasaan, bisa objek sosial. Tapi bila cara pandang kita atau theoretical perspektif kita adalah filsafat, dan itu tentu tidak tunggal karena bisa ditarik dari berbagai mazhab atau aliran pemikiran di dalam filsafat, maka dengan begitu makna yang lahir dari kegiatan riset, pengertian pemahaman yang dilahirkan dari kegiatan riset itu maknanya menjadi filosofis. Seperti dalam contoh bagaimana memahami mantra atau suwuk Jawa itu sebagai fenomena kebahasaan yang otonom, yang memiliki struktur dasar, dan dia merepresentasikan struktur kebudayaan Jawa secara keseluruhan. Saya kira itu, Mas Rais. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Sendiri, apa ada tanggapan? Monggo silakan kalau mau ditanggapi. Sedikit saja Mas, soalnya Mas Irsyad kayaknya nunggu mau tanya. Jadi saya percepat aja mungkin. Ya Pak, saya sepakat kalau memang positivisme itu seakan-akan memecah ya itu ilmu lah, memisahkan filsafat sama ilmu, ya saya sepakat. Mungkin mempertegas saja Pak ya, mengkonfirmasi ulang Pak. Seperti apa Pak ya indikator sebuah esai itu dikatakan esai filsafat sehingga dia enggak akhirnya kita bisa mempersepsi suatu esai itu esai filsafat, bukan esai sosiologis, bukan esai psikologi, bukan esai antropologi. Nah, itu mungkin indikatornya seperti apa, Pak? Saya ingin mengkonfirmasi ulang aja, Pak, biar lebih terhighlight di situnya, Pak. Silakan Pak Akol langsung menjawab, Pak. Ya, iya. Mas Bintang, kalau tanya apa indikatornya, tanpa sadar kita sudah berpikir positifis. Karena indikator itu betul Pak. Gitu. Begitu loh cara hegemoni pengetahuan itu mengendalikan betul Pak. Kesadaran kita. Jadi gini. Positivisme terlanjur menjadi rezim keilmuan ya, terutama dalam tradisi ilmu sosial humaniora di kampus-kampus kita ya. Gampang melihatnya. Survei 1000 skripsi itu kecenderungannya akan positivistik. Betapapun tidak menggunakan instrumen metode kuantitatif, bukan berarti pikirannya tidak positivistik. Gitu. Jadi
positivisme itu tidak hanya dicirikan oleh penggunaan metode kuantitatif di dalam tradisi riset. Karena perkembangan lahirnya metode kuantitatif itu tidak lahir seketika kan di dalam tradisi positivisme sendiri. Jadi pertama-tama adalah Auguste Comte. The Course on Positive Philosophy itu pondasi ya, kitab sucinya positivisme. Tapi kan risalah The Course on Positive Philosophy itu kan nggak memberikan sarana, alat bagaimana satu kerja keilmuan dilakukan. Yang memberikan alat itu adalah Emil Durkheim. Itu beberapa tahun berikutnya baru Emil Durkheim membuat risalah bagaimana menerapkan positivisme di dalam kerja ilmu sosial, terutama itu oleh Durkheim beri contohnya di dalam karya yang sangat monumental, monografnya namanya Suicide, ya, penelitiannya tentang bunuh diri itu adalah pertama kali riset yang menggunakan pendekatan positivisme. Kata Durkheim, data-data statistik itu bisa digunakan, dimanfaatkan untuk mengetahui hukum tentang apa? Tentang bunuh diri, dikaitkan dengan klaster sosial, dikaitkan dengan pengelompokan sosial gitu. Melalui 4 kategori yang dia buat ya. Kelompok yang memiliki ikatan emosi kuat, yang rendah, dan terus solidaritas yang kuat, yang rendah gitu. Lalu dia memetakan kecenderungan bunuh diri yang berkembang di masyarakat barat gitu. Intinya semakin agamis seseorang akan semakin mudah bunuh diri gitu. Waduh, iya Pak. Gitu kan? Iya, kalau betul. Anda baca Suicide sebagai monografnya. Nah, tetapi cerita tentang lahirnya statistik sebagai instrumen yang sangat dibutuhkan oleh positivisme itu baru lahir setengah abad atau bahkan seabad kemudian itu di Amerika itu. Saya lupa namanya, ahli statistik awal yang banyak sekali membuat terobosan statistik untuk membantu kerja penelitian sosial. Lazatville atau siapa itu, nanti bisa dicek itu. Nah itu barulah di samping tentu kontribusi Vina Circle ya, lingkaran Wina ya, tapi itu enggak sekali jadi, itu butuh waktu 100 tahun ya menurut saya, 1 abad untuk menjadikan paradigma ini benar-benar percaya diri untuk menerapkan sains, metode sains di dalam kerja ilmu sosial. Nah, dengan begitu kok jadi panjang, ini nggak ngomong filsafat. Kalau ngomong filsafat nggak apa. Nah, dengan begitu berpikir satu karya atau isi itu ditetapkan sebagai positivistik itu bukan sekedar karena dia menggunakan statistik, metode statistik, SPSS, Service Package for Social Science, SPSS, Service Package for Social Science, SPSS itu. Tidak, itu bukan hanya itu, tetapi juga struktur logika. Jadi positivisme itu ditandai oleh banalitas, kedangkalan yang serius di dalam memastikan hubungan tetap variabel. Kalau dalam kepala kita itu melihat variabel-variabel itu memiliki hubungan tetap konsisten dan fondasional, maka sudah positivistik kita itu. Gitu loh. Itu sudah positivistik, nggak perlu statistik, nggak perlu Anda harus menggunakan statistik untuk menjadi positivistik. Gitu. Anda melihat relasi variabel itu di dalam hubungan yang deterministik, yang terus-menerus konstan, itu sudah positivistik. Karena itu Karmak itu disebut positivistik loh. Jangan salah. Oke. Ajaran-ajaran Marxisme, terutama Marxisme tua, itu disebut positivistik. Karena apa? Karena membangun suatu hukum yang pasti atas kenyataan sosial. Dari apa kita tahu? Dari determinisme ekonominya. Itu sudah pikiran positivistik.
Gitu. Oke, Pak. Kritik positivisme. Nah, jadi teman-teman begini, eh, zaman kita adalah zaman yang diwarnai oleh terobosan-terobosan, termasuk dalam terobosan menulis esai. Nah, kalau Anda tidak ingin berpikir deterministik dalam melihat relasi atau pertautan dua variabel atau lebih, maka jangan gunakan satu pendekatan gitu. Multi method, multi perspektif itu menjadi terapi terbaik bagi para para pemula. Saya pemula, teman-teman pemula, bagi pemula kita semua ini di dalam upaya mentradisikan berpikir filosofis dan terutama mentradisikan menulis isai-isai filsafat. Jangan terpaku pada satu hukum pengetahuan atau hukum ilmu, jangan terpaku pada satu metode, gunakan khasanah, kekayaan itu secara bersama atau bergantian dalam rangka agar kita tidak jatuh ya pada pemikiran yang mendekati positivistik, memastikan dua atau lebih variabel memiliki hubungan sebab akibat total dan terus seperti itu kecenderungan positivistik. Saya kira itu, Mas Rais. Terima kasih, Pak. Saya sepakat sekali. Memang agak susah kalau sudah tertancap kuat ini, Pak, logika positivistiknya sepertinya di saya. Iya. Terima kasih, Pak, atas. Kalau saya ini kepala ini harus dikeprui terus. Kenapa? Iya, Pak. Karena kepala ini sudah lama kita serahkan pada institusi pengetahuan untuk menjadi positivistik. Kita Iya. sendiri nggak sadar. Betul. Memang ya mendapat perspektif baru. Ya, Pak, terima kasih atas pencerahannya. Jadi bisa agak lebih fluid lah menulis esainya. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Monggo. Terima kasih Mas Bintang yang telah bertanya, dan terima kasih Pak Ako yang telah menjawab pertanyaan Mas Bintang, dan Mas Bintang menanggapi juga. Langsung ke pertanyaan lainnya, yaitu Mas Irsyad Fauzi. Silakan Mas Irsyad Fauzi. Baiklah, suara saya kedengaran? Ya, mantap. Oke, terima kasih kepada Bapak Akhol Firdaus, materinya sangat luar biasa. Izin memperkenalkan diri, saya Irsyad Fauzi, saya mahasiswa IAIN Metro dari Lampung. Terus ketertarikan dengan filsafat mengirimkan saya ke sini. Saya bukan ahli filsafat, tapi saya peminat filsafat. Ya, sebagai pengisi waktu kosong. Yang saya tanyakan lebih spesifiknya untuk penulisan esai, Pak. Jadi saya memiliki kegelisahan tentang ya tadi lebih ke pemikiran positivistik yang lebih mengutamakan empirisme dan positivisme itu mengakibatkan kepercayaan kepada agama semakin berkurang. Nah, saya dan melihat dengan esai yang kini, nanti, dan dulu, saya memiliki misi untuk menggali pemikiran-pemikiran spiritual dan berupa filsafat ketahanan Jawa kuno, yaitu ingin menggali tentang Sang Hyang Toyo, yang itu salah satu Tuhan dari agama Kapitayan di Jawa. Saya memiliki kebingungan untuk metodenya, Pak. Itu metodenya bagaimana, Pak, ya, untuk menyajikan argumentasi-argumentasi yang bisa dibilang irasional masuk ke dalam bentuk esai yang hitungannya argumentatif rasional. Saya kira cukup, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Irsyad. Langsung silakan Pak Ako. Iya. Mas Irsyad dari Metro. Makasih ya Mas Irsyad.
semangat hanya tentang ada penjelasan Sang Hyang Toyo. Saya menulis, nanti bisa dicek di website IJIR. Saya menulis agama asli Jawa itu dalam rangka merespon Mas Agus Sunyoto ya. Tapi nanti itu cerita itu nanti. Yang terpenting bagaimana kalau isai kita berurusan dengan hal yang metafisik. Demit, setan, Tuhan, itu satu klaster metafisik. Saya sangat percaya pada kritiknya Immanuel Kant ya. Dalam karya masterpiece-nya itu, Critique of Pure Reason itu. Saya percaya banget Immanuel Kant membuat satu batasan penting ya, yang nanti juga ini berkontribusi pada perkembangan sains kontemporer ya, ilmu pengetahuan secara keseluruhan. 100-200 tahun sesudah kepergian Immanuel Kant. Kan itu jelas, syarat ilmu itu sintesis a priori. Syarat menjadi ilmu itu sintesis a priori. Kalau gagal memenuhi syarat sintesis a priori, maka dia tidak bisa ditetapkan sebagai ilmu. Jadi dalam penjelasan lebih ilmu itu syaratnya dua. Satu, sensibilitas indrawi. Jadi ada efek ya yang ditangkap oleh indera kita terkait dengan objek. Nah, karena itu ada objek. Selalu ada objek. Jadi jadi dalam bahasa teknisnya efek objek pada subjek itu hasil penginderaan. Jadi itu yang disebut sintesis. Nah, a priorinya apa? A priorinya adalah kerangka kategori rasio kita. Jadi kita melihat, kita memaknai, mendengar itu sudah ada piranti, ada softwarenya itu yang tempat kita bisa mengikat objek itu dalam sensibilitas indrawi dan mengolahnya menjadi pengertian atau pemahaman. Pendek kata adalah syarat ilmu itu adalah sintesis a priori. Dan itu sampai sekarang semua ilmu bersepakat itu menurut saya. Ilmu itu harus empiris, historis, dan karena itu perbincangan-perbincangan metafisik tidak masuk dalam kategori ilmu. Zaman itu, abad 18 Masehi, Immanuel Kant sudah menetapkan metafisika itu bukan wilayah ilmu. Gitu. Sejauh metafisika itu dipahami sebagai das Ding an sich. Ya. It in itself. Diri yang hakikatnya hanya bisa dimengerti oleh diri pada dirinya sendiri. It in itself, das Ding an sich itu. Nah, jadi Tuhan itu dalam kategori metafisika. Karena itu saya bilang ilmu kalam ini karena Mas Irsad ini dari IAIN ya, dari UIN ya. Ilmu kalam itu sejauh kita ngomong kalam tradisional, maka dia adalah metafisik dan dengan begitu ilmu itu tidak bisa disebut sebagai ilmu tapi pseudoscience. Koyok-koyok ilmu tapi bukan, itu bukan ilmu. Nah, apa konsekuensinya kalau ilmu terus-menerus berurusan dengan metafisika, maka dia tidak akan mengalami pendalaman, perluasan, peningkatan apapun sebagai ilmu. Karena itu kalam itu 1000 tahun nggak mengalami perkembangan. Kalam Islam loh ya. Kalam yang lain juga sama tentunya. Gitu. Karena itu lihat terobosan-terobosan yang dilakukan oleh para filosof Islam kontemporer ya. Hasan Hanafi terutama. Mas Irsad. Maka kalam itu diantroposentriskan. Kalam itu tidak membincang lagi tentang Tuhan, tapi membincang tentang manusia. Gitu. Itulah mengapa Hasan Hanafi itu oleh banyak orang disebut sebagai orang yang menerapkan revolusi Kopernikan sama dengan Immanuel Kant menerapkan revolusi Kopernikan di dalam filsafat. Tapi Hasan Hanafi itu menerapkan revolusi filsafat Immanuel Kant di dalam kalam Islam itu. Bagaimana mengubah orientasi kalam atau teologi Islam itu menjadi dari yang teosentris menjadi antroposentris. Apa maknanya antroposentris? Maknanya yang membincang manusia. Karena itu ilmu mau antropologi atau filsafat itu harus bersifat historis, harus empiris di dalam
konteks antroposentrisme itu. Apa saran saya? Kalau ingin menggali Sang Hyang Toyo dan itu sifatnya historis antroposentris, maka dalamilah manuskrip yang diwariskan oleh para leluhur, baik pada periode Islam atau pra-Islam, sehingga kita menemukan petunjuk untuk mendalami Sang Hyang Toyo itu apa. Dia menjadi historis kan? Karena dia basisnya manuskrip. Atau masuklah dalam tradisi oral history. Karena apa? Karena oral history itu akan menggambarkan pandangan dunia masyarakat yang meyakininya. Jadi ada dua jalan, Mas. Kalau sifatnya harus antroposentris, harus historis, masuk dalam kajian oral history, atau masuk dalam kajian manuskrip, atau masuk dalam kajian-kajian yang berurusan dengan artefak, arkeologi, filologi, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena itu sifat dasarnya menjadi historis antroposentris, bukan metafisik. Jadi Anda akan mengarungi satu cakrawala pengetahuan tentang ide monoteisme sebelum kelahiran. Hindu lahir, datang, Buddha datang, Islam datang, Kristen datang. Beberapa orang meyakini bahwa leluhur kita itu sudah memiliki wawasan monoteisme. Nah, kita akan tahu dari mana? Mungkin kita akan tahu dari artefak, mungkin kita akan tahu dari manuskrip, mungkin kita akan tahu dari tradisi oral atau tradisi lisan. Nah, inilah sarana kita untuk menggali wawasan tentang Sang Hyang Toyo itu. Jadi bukan dengan pendekatan metafisik. Dan Sang Hyang Toyo itu sendiri dalam pembahasan ini tidak sepenuh-penuhnya metafisik karena dia mewakili pandangan dunia, mewakili akar kesejarahan masyarakat, mewakili informasi manuskrip, artefak, dan lain sebagainya. Dengan Mas Bintang tadi, loh ini arkeologi atau filsafat? Loh, sumbernya artefak. Tapi kalau Anda olah dengan pendekatan filsafat, akan menjadi esai filsafat. Loh, ini studi manuskrip atau filsafat? Sumbernya manuskrip. Tapi kalau informasi artefak dan manuskrip itu Anda gali dengan alat yang tepat, Anda bisa menafsirkannya menggunakan perspektif filsafat. Gitu loh. Jadi banyak, lalu alatnya banyak. Dan Anda sebagai calon peneliti atau calon penulis juga dituntut untuk belajar banyak. Anda harus tahu, Anda harus menguasai bahasa Jawa. Jawa baru atau sastra Jawa baru atau sastra Jawa kuno. Kan ya Anda harus belajar bahasa Jawa, aksara Jawa, bahkan Kawi, bahkan Sanskrit. Anda harus belajar itu dulu. Oral history, Anda akan juga mendalami kajian oral history. Kalau artefak, Anda akan menggunakan pendekatan-pendekatan arkeologis, mazhab-mazhab di dalam arkeologi untuk bisa memahami itu. Kayak banyak sekali instrumen keilmuan atau metode ilmu yang kita pinjam dari ragam disiplin yang bisa mengayakan kita dalam data gathering. Ketika data itu sudah kita dapat, maka kita pecahkan, kita analisis, kita pertajam, kita maknai dengan pendekatan filsafat. Filsafat juga bukan tunggal, filsafat juga beragam, dinamik, mazhabnya banyak, sektenya banyak. Gitu. Anda bisa racik, bisa ambil untuk mendapatkan pemahaman terbaik. Syaratnya satu, jangan jatuh ke metafisik karena itu bukan ilmu. Gitu. Gitu Mas Arsyad. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Untuk Mas Irsyad, bagaimana? Apakah ada tanggapan? Terima kasih Pak, sarannya sangat memuaskan. Oh satu lagi Pak, ingin minta filenya untuk belajar lagi boleh tidak? Yang materinya Pak tadi. Ya nanti saya kirim. Nanti saya kirim ke panitia yang membagikan. Ya. Untuk selanjutnya, karena sudah di reminder oleh tim panitia Philofest,
mungkin sesi kelas dari Pak Akol kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf teman-teman yang belum bisa bertanya, yang ingin bertanya. Mungkin ada alternatif lainnya Pak Akol untuk teman-teman yang ingin bertanya, tapi karena sudah dibatasi waktu, mungkin Pak Akol punya media yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman apabila ada yang ingin bertanya. Iya, bisa langsung WA saya boleh, email saya boleh, di website IJIR boleh. Nanti mohon di-share nomor, saya share ini nomor WA saya. Terima kasih banyak bisa Pak langsung. Ya. Terima kasih banyak Pak Akol. Langsung saja untuk teman-teman. Oh ya, untuk tambahan juga. Akan ada pemenang ya, bisa dibilang dicari ataupun ditentukan dari tim panitia, dari saya juga, yang bisa dibilang aktif saat kelas tadi, itu akan mendapatkan sebuah buku ya dari tim panitia acara, akan dibagikan setelah akhir acara di sini ya. Baik. Untuk itu, saya ingin menyimpulkan kembali apa yang sudah dijabarkan dan apa yang sudah kita dapatkan di kelas ini. Yang pertama, Pak Akol menekankan bahwa kalau ingin menuliskan esai filsafat, itu kita harus berani ataupun memang harus mencari di berbagai perspektif, dan memang tidak hanya satu atau dua perspektif saja, tidak boleh dibatasi ke situ, namun harus lebih meluas lagi dan tentunya mendalam. Itu ya Pak ya, yang bisa saya tangkap pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak Pak Akol sudah memberikan materi yang begitu dalam mengenai pembahasan pembuatan esai filsafat bersama teman-teman juga. Mohon maaf kembali apabila ada yang saya salah kata ataupun karena waktunya juga dibatasi oleh rundown-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman kembali ke main room. Terima kasih Pak Akol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya teman-teman langsung ke pilih lift dan lift breakout room ya. Jangan lift yang meeting. Untuk Pak Akol juga. Dadah. Terima kasih.